Ibu, jadi istri jangan kurus-kurus, Bu. Kalau kurus gampang dibanting sama laki tak. Maka apa? Jadi istri yang macomo. Kenapa? Biar tidak gampang dibanting sama laki tak. Maka saya bangga dengan macomo. Kenapa? Bu, Ibu, jangan minder kalau kita, mohon maaf, gemuk. Kenapa? Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang berat timbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kasih pantun dulu deh. Di Kalimantan ada orang Dayak. Cakep. Sekali lagi, di Kalimantan ada orang Dayak. Di daerah lain ada kota Sampit. Saya lihat alhamdulillah yang hadir banyak. Cakep. Tapi yang jawab salam masih sedikit. Ibu, mau ditambah rizkinya? Mau tambah pahalanya? Mau tambah sokoknya? Mau tambah anaknya? Kalau yang bapak mau ditambah istrinya? Yang mau tambah pahala, mau tambah rizki, mau tambah kebaikan, mau tambah rahmat, tebarkan salam. Tadi baru 1 kali, makan kapan kalau 2 kali ya? 2 kali lebih baik. Betul? 2 kali lebih bagus. Betul? 2 kali lebih banyak pahalanya. Betul? 2 kali lebih banyak kebaikannya. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedong-dong, buah bengkoang, yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Mohon maaf saya di bawah, tidak di podium, karena mohon maaf saya tidak biasa di atas, saya biasa di bawah. Ada yang salah? Maksudnya di bawah podium, ibu jangan pikiran macam-macam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Bupati Kabupaten Pindrang beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Wakil Bupati beserta Ketua Ibu Ketua BKMT Kabupaten Pindrang, para pejabat mohon maaf yang sempat hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, takutnya nanti saya tidak ada yang menyebut tersinggung, tanpa terkecuali semua yang sempat hadir, para pejabat baik pemerintah eksekutif, yudikatif dan juga legislatif yang sempat hadir, semua tanpa terkecuali para alim ulama, para habaib, semua insya Allah yang sempat hadir pada pada siang hari ini dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di halaman kantor camat Kecamatan Peleteang untuk sama-sama menghadiri acara peringatan Maulid Akbar tingkat kecamatan. Mudah-mudahan Maulid ini akan membawa berkah, yakin akan membawa rahmat, insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita. Dengan catatan ibu bapak yang hadir dengan membawa sesuatu untuk partisipasi peringatan Maulid. Ada yang bawa telur, ada yang bawa soko, ada
Masya Allah, man azzama maulidin Nabi. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang semangat dengan peringatan dengan hari lahirnya Rasulullah, yang begitu antusias dengan hari lahirnya Rasulullah, yang begitu bergema bersemangat untuk menyambut hari lahirnya Rasulullah, salah satunya insya Allah dengan peringatan maulid ini, maka kata sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan bersama menjadi temanku di surganya Allah. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Yang jawab cepat mudah-mudahan langsung didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Amin. Tapi dengan catatan ibu bapa yang datang, yang menyumbang, yang memberikan, menyisihkan dana untuk partisipasi peringatan maulid ini, ketika ibu bapa menyisihkan sebagian rezeki untuk maulid ini dengan catatan ikhlas karena Allah, libtigha'i mardatillah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Kalau sudah berbicara ikhlas, maka apa? Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berbuat sesuatu, orientasinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat satu, harapannya hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, itu adalah bonus. Jangan ibu, mohon maaf. Biasa di maulid, ibu-ibu di sana, di Palate nggak ada. Mohon maaf, datang ke masjid, datang ke tempat acara, dia sumbang 1 rak, pulang bawa 3 rak. Tapi bukan di sini, di sana, di sana. Masya Allah, ini artinya mengharapkan imbalan, mengharapkan pamrih. Bahkan apa? Pamrihnya dia inginkan lebih dari apa yang dia berikan. Oh, ini jauh dari keikhlasan. Maka dari itu, insya Allah, apa yang kita partisipasi dengan memberikan apapun, semoga itu menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang disindir oleh Allah. Di dalam surat Ar-Rahman tidak tanggung-tanggung, sebanyak 31 kali Allah mengulang kalimat itu. Di dalam surat Ar-Rahman dimulai dari ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, madodong apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, apa artinya? Kasihan Belu tidak tahu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Masya Allah, megala dawarang parang, nah, malowang galung, malowang darah, makan jalak da bola, megala da otok, megato bene. Mudah-mudahan di sini apalagi bapak pejabat nggak ada yang mega bene. Nah, kayak bapak bupati dong, selalu setia dengan istrinya. Wah. Mudah-mudahan setianya betul, bukan setiap tikungan ada. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apa? Tapi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ceklah dak, kata Allah, dari hamba-hambaku yang mau pandai menjadi orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita orang yang ceklah dak tadi bersyukur. Apalagi dengan momen peringatan maulid ini adalah bentuk rasa syukur. Syukur kepada nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat juga yang terbesar adalah nikmat kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan umat Rasulullah, salah satunya ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, salah satunya apa? Jibril, apakah keistimewaan umatku dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu? Apa jawaban malaikat Jibril? Allah pernah berfirman, wahai Muhammad, haramtul jannata ala sairil ummat. Aku haramkan surga untuk seluruh umat.
hatta sebelum, mohon maaf, sampai umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Kita menjadi umat Nabi terakhir, tapi dengan keistimewaan Rasulullah, kita menjadi umat Nabi yang pertama kali bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu, masuk surga tidak mudah. Salah satu jalan masuk surga apa? Yang Allah iridai adalah apa? Mengikuti, meneladani sifat-sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang hadir di maulid, dari kecamatan satu ke kecamatan lain hadir, dari masjid satu ke masjid lain hadir, dari tempat yang satu ke tempat yang lain hadir maulid, tapi dia namun pajang, maku tu musung pajang, maku tu mapuasa, maseke to, mega to baku bom be. Maka apa? Oh, ini menjadi mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi mohon maaf diragukan. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan, kalau ada hamba-hambaku, umatmu, ingin aku cintai, ingin dicintai oleh Allah, maka jalan keluarnya, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad Rasulullah sebagai contoh untuk umat-umat seluruh dunia. Kalau berbicara, mohon maaf, bagaimana Rasulullah tidak cukup 1 jam, tidak cukup 2 jam, tidak cukup 1 hari. Maka yang terpenting yang pertama, meladani Rasulullah dalam apa? Ibadah, menjaga hablum minallah. Ini mohon maaf, bura menjulang ke atas ditancap dengan telok. Mohon maaf, ini yang saya tahu. Saya walaupun bukan orang Sulawesi, karena di daerah saya di Bogor, orang Sunda saya di Bogor, kalau maulid degaga mi telok begini, degaga telok, degaga bura, degaga soko. Tapi di sini ternyata ada filosofinya. Mohon maaf kalau kurang tepat, saya dapat jawaban dari guru agama. Ini nak, kenapa di sini ada maulid? Mohon maaf, maulid ada telok dan juga ada bura, ditancap di bura teloknya, lalu ada lisu. Karena orang-orang dulu mengharapkan setiap selesai peringatan maulid, bulatkan tekad kita seperti bulatnya telok. Untuk apa? Lisu. Apa artinya lisu? Kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, lalu ditancap di burak dengan kokoh. Burak ini apa? Menjulang ke atas sebagai gambaran hubungan vertikal kita dengan Allah. Tancapkan dengan kokoh. Inilah ciri khas dari orang Sulawesi, ternyata ada filosofinya. Tapi ternyata telok ini bukan hanya di Sulawesi. Kemarin saya ke Sumatera, Palembang, lalu ke Tarakan, Kalimantan, Sangatta, Kalimantan, bahkan kemarin ke Maluku, Ambon. Maulid, peringatan maulid. Oh, ternyata di sana angka to telokna, angka to buratna, angka to sokokna. Padahal apa? Bukan di Pulau Sulawesi. Oh, ternyata orang-orang Sulawesi yang tinggal di sana tidak meninggalkan tradisi selama di Sulawesi dengan tradisi apa? Angka telok, angka bura. Walaupun sekarang seiring perjalanan waktu, bukan hanya telok ditancap di bura, angka dolikna, angka kerupukna, angka centongna, Masya Allah, angka apa? Ada apa lagi? Hah? Angka gula-gulana. Ya Allah, bahkan saya pernah, mohon maaf, maulid di daerah Wajo, daerah Empang di sana. Masya Allah, di sana bukan telok yang ditancap, tapi balai bolu yang ditancap. Karena daerah Empang habis panen. Lain lagi di Maros, roti Maros yang ditancap. Masya Allah. Tapi itu memang bukan, mohon maaf, bukan satu kewajiban. Ini hanya sebagai penyemangat. Jadi insya Allah, dengan apa? Kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur. Ayo kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ayo kita murnikan tauhid. Ayo kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa di sini ada sokok lengket, erat? Ini apa? Sebagai gambaran mereka orang-orang dulu diharapkan setiap peringatan maulid pulang ke rumah, mohon maaf, ada harapan, ada perubahan, apa? Silaturahminya semakin lengket, semakin erat seperti lengketnya
Makanya tema menjalin kebersamaan di tengah perbedaan dengan semangat solidaritas. Pak, Bu, kata guru saya, ini 5 jari nih. 5 jari apa saja bisa dikerjakan dengan 5 jari kuat. Saya pegang mic 5 jari kuat mic saya. Mohon maaf kalau dengan 2 jari tidak kuat. Apalagi 1 jari. Apa ini 5 jari? 5 jari ini adalah, mohon maaf, 5 unsur yang memiliki peranan yang luar biasa. Kalau 5 unsur ini berperan sebagaimana mestinya, maka insya Allah apa yang dicapai, apa yang diinginkan akan bisa terlaksana. Apa 5 jari? Unsur yang pertama, jempol. Bahasa Inggrisnya Indolima. Bahasa apa itu? Oh, bahasa Bugis. Indolima. Apa ini jempol? Jempol ini adalah unsur gambaran umara, pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan juga taatlah kepada pemimpin, pemerintah di antara kalian semua. Ini legalitas. Jempol gede ini. Oh, pemerintah gede-gede ini. Jempol, Masya Allah. Mohon maaf, orang dulu nggak bisa tanda tangan, cukup cap jempol, legal suratnya. Maka Bapak Ibu perlu ada sinergi antara pemerintah, baik pemerintah tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus ada koordinasi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi pemerintah, jadi pimpinan itu tidak mudah. Apalagi beliau ini Masya Allah baru 3 tahun. Tapi apa? Masya Allah banyak ujian, banyak cobaan. Banyak yang pengkritik, banyak yang menyalahkan. Belum tentu yang mengkritik menyalahkan dijadikan pemimpin, belum tentu becus dalam memimpin. Betul? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, baru 3 tahun belum seberapa. Apalagi beliau mohon maaf jadi pemerintah di tengah pandemi, di tengah permasalahan internasional, global yang luar biasa, penuh tantangan. Insya Allah ini sudah mulai reda. Kedepannya insya Allah kita doakan yang terbaik untuk pemimpin kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini pemerintah umara. Yang kedua, siapa ini? Telunjuk orang-orang kaya, orang-orang dermawan. Perlu partisipasi, perlu peranan. Mohon maaf, perlu dia ketika ada harta yang berlebih harus dikeluarkan. Baik dari sisi mohon maaf sebagai warga negara, adanya pengeluaran pajak, maupun dalam sisi kehidupan dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, hamba Allah dengan mengeluarkan zakat. Tadi kita lihat, mohon maaf, apa yang sudah ibu bapak zakat, infak, sedekahkan terbukti mohon maaf diberikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Masya Allah, ini jelas ada buktinya. Maka dari itu perlu peranan orang-orang kaya. Orang-orang kaya, aja nama sek. Kenapa? Karena kembalinya untuk kita. Toh, mohon maaf, Masya Allah, apa yang disedekahkan itu semua adalah menjadi catatan. Kenapa? Karena rizki kita kata Rasulullah cuma 3. Ma'akalta, apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah daleta. Jadi mohon maaf, soko yang belum dimakan ibu bapak belum tentu daleta. Jangan bangga. Belum tentu daleta, tapi sudah masuk ke mulut jadi rizki kita. Makan soko keluar jadi kotoran, makan telok keluar jadi kotoran, mandarin balerako keluar jadi kotoran. Nggak mungkin makan telok keluar telok. Tania mani. Mohon maaf. Yang kedua, rizki kita apa? Malabista, apa yang sudah kita pakai lalu usang. Baju yang sudah kita pakai itu rizki kita. Baju songkota yang sudah kita pakai itu rizki kita. Kendaraan yang sudah kita pakai itulah rizki kita. Maka Masya Allah, ketika kita punya sesuatu yang bisa dibeli, pakai, langsung pakai untuk ibadah. Ada ibu-ibu punya mohon maaf kerudung sembahyang, masolilada, si sesa. Masoli jutaan, nggak dipakai-pakai. Ditanya sama suaminya, Bu, kenapa tidak dipakai itu kerudung tak yang mahal? Matupi lebaran. Ternyata belum sampai lebaran mati. Kira-kira itu jadi rizkinya ibu bukan? Bukan. Jadi rizkinya siapa? Bisa jadi rizkinya Benor Laketa. Kita meninggal dunia, suami kita mohon maaf mau menikah lagi bingung apa mas kawinnya. Dia cari-cari, dia buka di lemari, ada kantong plastik. Ternyata angka oleh kerudung sembahyang dibeli sama istrika yang sudah meninggal dunia. Ini saja paling mas kawinnya. Saya terima nikahnya, kawinnya Pulana binti Pulana dengan mas kawin.
seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia sah karena Allah. Kita yang beli bemor lah, kita yang menikmati. Ada bapak-bapak juga kumpulin uang setengah mati. Masya Allah ya Rahman ya Karim, bisa beli mobil, tidak dipakai mobilnya. Dia bela-belain kepanasan, kehujanan, mobilnya hanya ditutup, mohon maaf, taruh di garasi, ditutup dengan kain. Ditanya, Pak, kenapa mobil tidak dipakai? Matu masola, matu macarepah, matu lecet. Ternyata belum dinikmati mobil barunya, mati. Kira-kira jadi rizkinya bapak bukan? Dia jadi rizkinya siapa bu? Rizki lemon beneta. Apa lemon pak? Lakemonri beneta. Apalagi kalau beneta nikah sama berondong. Ya ada nikah sama berondong. Ya Allah, kita pak di dalam kubur nih gigi jari, masya Allah. Beneta sama berondong. Kakak naik mobil. Kakak. Maka kalau kita bisa punya apa-apa, beli apa-apa, langsung pakai untuk ibadah. Beli baju baru, pakai untuk pengajian. Beli kerudung baru, pakai untuk sholat. Beli kendaraan baru, pakai pergi ke masjid. Punya baju baru, langsung pakai. Punya kendaraan baru, langsung pakai. Punya istri baru, langsung pakai. Yang ketiga, masodakta, apa yang sudah kita sedekahkan, itulah rezeki kita. Jadi para dermawan, para investor, para orang yang punya kemampuan untuk bisa memberi, ayo berikan, ayo mohon maaf, sebarkan kebaikan, share, care dan share, peduli dan berbagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, tengah-tengah, penegak hukum, polisi, TNI, Masya Allah, ulama harus netral, nggak boleh miring ke kiri, miring ke kanan, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Ini penegak hukum. Yang keempat, ini apa? Mohon maaf, jari manis. Siapa jari manis? Para tokoh pemuda. Kalau satu pengurus, satu pemerintah, satu kepanitiaan, mato amanang ai madodong. Harus ada anak-anak muda. Alhamdulillah Pak Camata, Magala Mopa masih muda, mageretak lagi. Apalagi Bapak Bupatinya, masih gagah, Masya Allah, masih kuat, Masya Allah. Ini apa? Anak-anak muda yang sebagai penggerak, sebagai motor untuk menggerakkan apa yang direncanakan oleh orang-orang tua. Dengan apa? Dengan menyusun planning dan sebagainya. Ini perlu peranan anak muda. Yang terakhir, ini kecil-kecil cabai rawit nih. Ini kecil tapi mantap ini. Siapa ini? Peranan para perempuan. Ibu-ibu. Pak, saya tanya, Pak. Saya tanya ini yang Bapak, kalau tidak ada ibu 1 minggu di rumah bagaimana perasaan tak, Pak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira kalau tidak ada ibu bagaimana perasaan tak? Pusing. Apanya yang pusing? Apa? Uluna, kepala. Kepala atas. Kepala atas. Emang ada kepala bawah? Kepala bawah, emang ada kepala di bawah? Kepala di atas. Pusing, dedaga masesa, dedaga masering, dedaga manasu, betul? Masalah ini ibu-ibu cabai rawit. Mohon maaf, kalau di Jakarta, di kampung saya, di Bogor, kalau sweet itu telunjuk sama jempol, menang jempol. Artinya apa? Jempol ini luar biasa. Ini gede ini. Tapi mohon maaf, jempol yang gede lawan kelingking, kalah jempol. Bapak Bupati, bisa mengalahkan siapa saja. Tapi saya yakin Bapak Bupati hanya bisa dikalahkan oleh siapa? Ibu Bupati. Betul Bu? Ini Bapak pejabat, kalau mau mohon maaf dapat sesuatu dari Bapak pejabat, dari Bapak Bupati, dekiti dulu Ibu. Kalau Ibu sudah ACC, insya Allah Bapak Bupati ACC. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini mohon maaf, ini kelingking, mohon maaf, kecil-kecil cabai rawit. Makanya mohon maaf, apalagi di Sulawesi disimbolkan dengan Ibu. Indo 5, Tania Ambo 5. Indo Aje, Degaga Ambo Aje. Indo Boting, Tania Ambo Boting.
Indomaret degaga ambo Maret. Indomie degaga ambo mie. Betul? Indosiar, oh nggak ada itu saluran Ambosiar. Bahkan negara kita Indonesia, Tania Ambonesia, Indo mana? Betul? Bahkan bahasa Bugis saya pelajari semua serba Manasu, Masari, Makutu, Maseke, mama semua. Ya Allah. Kemarin saya ke Mamasa, saya tanya bahasa kalau bahasa Bugisnya baring-baring liu-liu. Kalau bahasa Mamasa apa? Mama. Oh jadi mama iya, karena mereka suka mama sama mama. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini ibu, makanya ibu punya peranan yang luar biasa. Panitia acara ini kalau tidak ada kaum perempuan, tidak jalan. Betul tidak Bu? Betul tidak Pak? Makanya jangan macam-macam sama ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu, surga berada di telapak kaki ibu, betul? Bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Masya Allah, kenapa? Anak lebih banyak waktunya bersama ibu. Maka apa? Ibu diberi kewenangan untuk apa? Memanage keuangan suami. Maka suami yang baik, suami yang bagus adalah apa? Menyerahkan semua keuangan kepada istri tercinta, bukan istri orang lain. Pak, kayaknya nggak ada suara bapak-bapak ini. Pak, uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Apa singkatan istri? Istri, istana surga, tempat ridho ilahi. Kalau bapak mau dapat ridho ilahi, bikin istri senang, ajak jalan-jalan, ajak rekreasi. Jangan kerjanya hanya sumur, dapur, kasur aja. Sumur, dapur, kasur. Ajak jalan-jalan. Ini kalau mau jalan-jalan, ajaknya perempuan yang masih muda. Padahal angka benek halal di rumah. Biar nih benekku di rumah saja. Kenapa? Sudah lobet nih. Padahal yang bikin lobet adalah Bapak Tonji. Masya Allah. Ini istri. Senangkan istri. Kenapa istri ini luar biasa Pak? Sedangkan singkatan suami. Apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Cocok ibu? Cocok? Rasulullah berpesan, as-salah ummati, as-salah, tegakkan salat ummati, an-nisa, lindungi kaum perempuan. Salah satu wasiat Rasulullah sebelum meninggal, mohon maaf, lindungi kaum wanita, sayangi wanita. Wanita bukan untuk dibanting-banting, bukan dicekek-cekek. Makanya ibu, jadi istri jangan kurus-kurus Bu. Kalau kurus gampang dibanting sama laketa. Maka apa? Jadi istri yang macomo. Kenapa? Biar tidak gampang dibanting sama laketa. Maka saya bangga dengan macomo. Kenapa? Bu, ibu, jangan minder kalau kita mohon maaf gemuk. Kenapa? Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang berat timbangannya. Maksudnya berat timbangan amal. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi. Kalau tiap tahun matampu kan begitu. Matampu mimana? Kurang mimana? Matampu sih. Masya Allah. Ini ibu. Tapi ingat ibu, ibu tidak akan bisa masuk surga, bahkan mencium bau surga ketika ibu menjadi istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Bapak tadi diem aja, sekarang mantap. Saya harus fair dong, nggak boleh. Betul ibu. Surga seorang istri itu tiketnya cuma 4. Apa? Jaga sholat 5 waktu. Rasulullah mengatakan sholat sunnah 5 waktu kita jaga. Jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan berpakaian, kehormatan berbicara, dan yang keempat, taat kepada suaminya. Taat Bu.
Bu, mohon maaf, biasa Ki marah-marah sama laki tak? Ya Allah. Biasa bohong sama laki tak? Ya Allah. Biasa membantah sama laki tak? Ya Allah. Biasa menolak ajakan suami tak? Ya Allah. Nih, mohon maaf, mungkin ada yang sudah pernah dengar, Bapak Putai itu juga pernah dengar. Bu, ada kasus, ada suami bilang sama ibunya, Bu, sekarang zaman seluler, iya. Bapak kalau minta dilayani pakai simbol isi pulsa, iya. Suaminya malamnya bilang, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, tidak ada jaringan. Lewat. Malam kedua, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, nggak ada sinyal. Lewat lagi. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lobet. 3 malam berturut-turut minta pulsa, nggak dikasih. Malam keempat, Allah memutarbalikkan keadaan. Suami istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu? Biasa, lanjutkan. Saya juga biasa. Saya ingat pesan guru saya di pesantren. Saya pesantren di daerah Brebes, Jawa Tengah. Kitab Buku Delijen, ketika belajar kitab Buku Delijen, ada satu keterangan dari ustaz saya, barang siapa seorang istri yang meminta kepada suaminya, bahkan menawarkan diri kepada suaminya, maka istri mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Pulang dari sini bisa umroh Bu. Bisa umroh. Kembali ke cerita, malam keempatnya istrinya bilang, Pak, isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Mau suaminya ganti kartu? Mau suaminya ganti kartu? Masya Allah, kalau tidak mau, suami minta pulsa, kasih. Bila perlu suami minta 100, kasih 500. Karena Rasulullah pernah berpesan, Masya Allah wahai istri, ketika suami meminta dilayani, apapun juga, kondisi apapun juga, layani suami. Bahkan kalaupun engkau berada di atas kendaraan unta, layani. Jadi sementara naik motor, breng, Bapak minta dilayani, kasih. Tapi bukan di atas motor tonji. Masya Allah. Ini apa? Ibu punya peranan yang luar biasa. Al-um tarbiyatul ula wal aula. Ibu pendidik pertama dan utama. Ibu adalah tiangnya negara. An-nisa imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Ayo jadikan kita menjadi tiang yang baik sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Masya Allah, kalau 5 unsur ini bisa menjalankan peranan sebagaimana mestinya, maka insya Allah apa yang dicita-citakan di dalam membangun atau membentuk atau mohon maaf mengharapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan bisa terlaksana asal adanya kerjasama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lihat, mohon maaf kalau berbeda-beda warna, angka putih, angka maridi, angka macela, angka apa kalau hijau, apa hijau bahasa Indonesia? 4 kudara, angka bolong. Emang ada bolong? Ada, dan Masya Allah ini macam-macam artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda suku, walaupun kita berbeda-beda pendapat, walaupun kita berbeda bahasa, tapi apa? Oh, sokok taruh di satu tempat panteng. Panteng ini adalah simbol wadah tempat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Walaupun berbeda, kita tetap mohon maaf satu tujuan, yaitu apa? Untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ihtilafun fi ummati rahmah. Mohon maaf, perbedaan di dalam umatku itu adalah rahmat. Maka dari itu, maulid ini sebagai simbol silaturahmi. Saya kalau tidak acara maulid pada siang hari ini, mungkin saya masih di Jakarta. Karena kemarin saya live di Islam Itu Indah, ya gini-gini masuk TV Bu. Jamaah. Oh jamaah, Masya Allah live di Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana. Lalu malamnya langsung saya takziah, orang tuanya Profesor Anis, guru besar Unhas.
Lalu pagi-pagi jam 2 sampai di rumah, alhamdulillah saya diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahmi dengan ibu dan bapak, khususnya warga Palate, yang mudah-mudahan silaturahmi kita diberikan keridhaan, diberikan manfaat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, mengaku umatnya Rasulullah, mohon maaf, sering-sering mikir kita bersalawat. Man ahabba syai'an fa aksara zikru. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak-banyak menyebut-nyebut dan mengingat apa yang dicintainya. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, perbanyak bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mohon maaf, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.